warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jivanka Rea Syarifah dari kelas 11E. Kali ini saya akan menjelaskan materi sosiologi tentang konflik dan kekerasan. Yang pertama, kita perlu tahu definisi konflik dan kekerasan itu apa. Jadi konflik itu adalah perbedaan pendapat, kepentingan, atau nilai yang menyebabkan ketegangan dan pertentangan antara individu atau suatu kelompok. Sedangkan kekerasan adalah tindakan yang menyebabkan cedera atau kerugian fisik, emosional, atau psikologis pada individu atau suatu kelompok. Kita masuk ke jenis-jenis kekerasan. Kekerasan itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan cedera atau kerugian fisik seperti pemukulan, penganiayaan, atau pembunuhan. Yang kedua, ada kekerasan emosional. Kekerasan emosional adalah tindakan yang menyebabkan kerugian emosional seperti penghinaan, intimidasi, atau manipulasi. Dan yang ketiga, ada kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis adalah tindakan yang menyebabkan kerugian psikologis seperti ancaman, teror, atau pencucian otak. Dan yang terakhir ada kekerasan struktural. Kekerasan struktural adalah kekerasan yang melekat dalam struktur sosial seperti diskriminasi, ketidakadilan, atau penindasan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penyebab kekerasan dan konflik. Salah satu penyebabnya itu bisa menjadi perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok bisa menyebabkan kekerasan atau konflik yang berbeda-beda. Yang kedua, bisa jadi tentang ketidakadilan. Ketidakadilan sosial, ekonomi, atau politik dapat menyebabkan kekerasan dan konflik. Yang ketiga, ada stereotip dan prasangka. Stereotip dan prasangka dapat menyebabkan konflik dan kekerasan antara kelompok. Dan yang terakhir adalah kurangnya komunikasi. Nah, ini juga salah satu penyebab kekerasan dan konflik yang sering terjadi. Kurangnya komunikasi efektif dapat menyebabkan kesalahpahaman antar kelompok atau individu. Selanjutnya ada dampak kekerasan dan konflik. Dampaknya yang pertama bisa berupa kerusakan fisik. Kerusakan fisik yaitu kekerasan dapat menyebabkan kerusakan fisik pada individu atau properti. Yang kedua ada kerusakan emosional. Kekerasan dapat menyebabkan kerusakan emosional seperti trauma, depresi, atau kecemasan. Lalu yang ketiga ada kerusakan sosial. Kekerasan dan konflik dapat menyebabkan kerusakan sosial seperti disintegrasi, komunitas, atau kehilangan kepercayaan. Dan yang terakhir ada kerusakan ekonomi. Ini juga dapat menyebabkan kerusakan ekonomi seperti kehilangan produktivitas atau investasi. Nah, kita sekarang udah tahu penyebab dan dampak dari kekerasan dan konflik. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang upaya mengatasi kekerasan dan konflik. Yang pertama bisa secara dialog atau komunikasi. Nah, dialog atau komunikasi ini yang efektif dapat membantu menyelesaikan konflik antara individu atau kelompok. Yang kedua, ada pendidikan dan kesadaran. Pendidikan dan kesadaran tentang kekerasan dan konflik dapat membantu mencegahnya. Yang ketiga, ada mediasi atau negosiasi. Mediasi dan negosiasi ini dapat membantu menyelesaikan konflik. Seperti mendapatkan bantuan dari pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik antara kelompok atau individu. Yang terakhir ada penguatan kelembagaan. Ini juga salah satu cara yang bisa dapat membantu mengatasi kekerasan dan konflik. Setelah itu ada teori sosiologi tentang kekerasan dan konflik. Nah, yang pertama ada teori konflik. Teori konflik menjelaskan bahwa kekerasan dan konflik disebabkan oleh perbedaan kepentingan dan kekuatan. Yang kedua, ada teori interaksi simbolik, yaitu menjelaskan bahwa kekerasan dan konflik disebabkan oleh interaksi simbolik yang salah. Dan yang ketiga, ada teori struktural. Nah, teori struktural ini menjelaskan bahwa kekerasan dan konflik disebabkan oleh struktur sosial yang tidak adil. Dengan memahami materi sosiologi tentang kekerasan dan konflik, kita dapat lebih baik memahami penyebab dan dampak kekerasan dan konflik, serta mengembangkan strategi untuk mengatasi dan mencegahnya. Sekian penjelasan materi sosiologi tentang kekerasan dan konflik dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.